Bang, bisa dijelaskan, diceritakan apa yang abang alami ini, Bang? Nah, yang saya alami sekarang, saya dipecat secara sepihak nih Pak. Secara sepihak, langsung di tempat dan langsung tidak dikerjakan lagi lah pada waktu itu. Terhitung kapan itu? Itu terhitung tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret. Ya. Bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab abang dipecat sepihak ini? Pada tanggal 16 Maret itu Pak, kami kan lagi masak nasi goreng. Itu kami midnight tuh, kami balik jam 12. Jadi adalah di situ nasi, itu namanya sudah dibilang nasi kuning. Nasi bisa dibilang itu nasi spoil, tidak layak pakai lah untuk disajikan ke customer. Jadi saya masak lah itu kan nasi goreng itu kan, tanpa seizin siapapun saya masak, memang inisiatif. Saya masak, habis itu saya bilang sama kawan-kawan saya, nah kalian makan, saya bilang. Kami ada sekitar 4 orang nih, yang saya kasih makan, yang orang tuh makan itu ada 4 orang. Nah, maksud dan tujuan abang memasak itu apa? Apakah untuk sahur orang abang dengan kawan? Oh, karena itu kan posisinya kan midnight tuh Bang. Kami balik jam 12 malam tuh kan. Itu kan untuk balik nanti ke rumah kan udah sampai jam 1 tuh kalau misalkan. Makanya saya inisiatif, saya masak lah kan untuk ya karena untuk sahur juga kan. Dan besok kami itu langsung masuk pagi. Jadi sampai rumah itu tidak sahur lagi gitu. Nanti langsung makan lah pulang, langsung pulang langsung tidur lah. Untuk persiapan besok kerja. Oh, maksudnya begitu ya, Bang ya? Sekalian untuk sahur ya? Ya, untuk sahur. Nah, kemudian Bang, setelah abang masak itu apa yang terjadi? Setelah saya masak nasi goreng itu, pas tanggal 17 Maretnya ada satu orang namanya Damaris Simanjuntak. Dia itu atasan saya. Jabatan dia Kuk 1, tapi saya masih Kuk 3. Jabatan dia itu Kuk 1. Dia itu bilang, dia nanya sama saya, kamu masak apa kan? Habis itu saya bilang, nggak ada kak, saya cuma goreng-goreng aja, saya bilang. Habis itu katanya, ya udah nanti saya lihat CCTV ya kan. Habis itu gue bilang, ya udah silahkan gue bilang. Dan mulai dari situ di tanggal 18 Maretnya, datanglah si Daniel Gonaro ini sama si Damaris. Orang itu ngambil schedule harian kami. Dihapus dia lah nama saya. Dihapus nama saya dari schedule harian. Terus si Daniel Gonaro manggil saya. Dibilang kayak gini sama saya. Kamu tahu kesalahan kamu apa kan? Ya Pak, saya tahu saya salah, saya bilang. Kamu tahu itu perbuatan salah? Iya Pak, saya salah, saya bilang. Habis itu katanya, kamu tahu ini perbuatan salah kan? Kamu tahu konsekuensinya ini apa kan? Ya Pak, saya tahu konsekuensinya ini apa. Kenapa kamu masak nasi itu kan? Ya, karena nasi itu nasi kuning Pak, saya bilang. Itu nasi kuning, sudah nasi tidak layak pakai untuk customer. Itu nasi semalam, saya bilang. Tidak ada alasan berikan. Kamu tahu kan setelah kejadian ini kamu tahu kan konsekuensinya apa kan? Ya Pak, saya tahu konsekuensinya apa, saya bilang. Ya udah, sekarang gini aja, kamu silakan berpamitan sama kawan-kawan kamu sekarang dipecat aja. Udah, dari situ saya langsung salam dia, langsung saya perpamitan sama kawan-kawan saya, habis itu saya langsung pulang. Kemudian Bang, soal dipaksa naikkan surat pengunduran diri itu di tanggal 19 Maret Bang. Tanggal 19 Maret itu saya disuruh datang ke HU. HU itu HRD Bang. Adalah namanya Lydia Wijaya. Lydia Wijaya itulah HRD itu. Dia bilang sama saya, Pak, tolonglah Pak buat surat pernyataan kan. Pertama dia masih baik Pak. Tolonglah buat surat pernyataan kalau bawasan Bapak salah, terus Bapak tanda tangani surat ini kan. Habis itu saya baca lah kan surat itu apa, rupanya surat itu surat pengunduran diri. Habis itu saya bilang sama si Lydia ini, Bu, saya tidak pernah mengundurkan diri dari Bisa Group. Saya ini dipecat, saya minta surat PHK-nya. Habis orang tuh berargumen, kamu kan udah kena SP kan. Kamu itu kena SP 3, udah sanksi paling terakhir kan. Habis itu saya bilang, iya Bu, saya kena SP paling terakhir. Kenapa saya mengundurkan diri? Saya tidak pernah mengundurkan diri dari Bisa Group, saya bilang. Saya dipecat, mana surat PHK-nya, saya bilang. Ada sekitar 15 menit orang itu selalu membahas, kamu kena sanksi 3, terakhir orang untuk gondok sendiri. Untuk gondok sendiri terakhirnya Lydia Wijaya ini dikoyakkan dia lah surat pengunduran diri. Dibilang dia gini sama saya, gak perlu saya nih surat pengunduran diri ini kan. Saya cuma butuh kamu buat surat pernyataan kalau kamu ini salah kan. Kamu tahu kan kamu salah, kenapa kamu tidak mau buat pernyataan salah kan? Bu, saya itu tahu saya salah, tapi gak perlu saya buat pernyataan salah, saya bilang. Saya akui kok saya salah kan.
Udah sekarang gini aja, kamu kalau memang mau ke Disnaker, ayo ke Disnaker kita kan. Paling nanti kamu yang malu. Habis itu dibilang dia, kamu kan ini mengundurkan diri kan. Bu, saya tidak mengundurkan diri, saya bilang. Ya kamu mengundurkan diri nih katanya. Enggak bu, saya tidak mengundurkan diri. Ya kamu kena sanksi kan. Sanksi apa bu? Sanksi ijazah. Ijazah di sana itu kami ditahan pak. Ijazah itu kami ditahan di sana. Ijazah itu udah ditahan. Kalau memang kita resign atau mengundurkan diri, kita itu wajib bayar denda 1,5 juta. Jadi dicenggah dia kemarin kan. Kamu ini kena sanksi katanya. Sanksi apa bu? Saya bilang. Iya sanksi. Soalnya kamu mengundurkan diri. Saya tidak mengundurkan diri, saya bilang. Saya dipecat katanya. Enggak. Kamu tuh kena sanksi. Kamu harus bayar 1,5 juta atau enggak kamu ganti rugi apa yang udah kamu pakai, apa yang udah kamu masak. Contohnya kayak gas, bahan-bahan yang kamu pakai, nasinya katanya, listriknya katanya. Nah, habis itu dari situ dibilang dia juga, kalau kamu tidak mau ganti rugi, ijazah, THR kamu, gaji kamu itu saya tahan. Katanya. Kalau bapak mau buktinya butuh bukti voice note ada sama saya semua. Itu 15 menit saya di HP saya semua, saya rekam semuanya dari awal. Kemudian setelah itu setelah 19 Maret gitu 19 Maret itu tidak ada lagi apa-apa, saya lapor langsung ke LBH, langsung diproses oleh pihak LBH. Orang itu ngirim surat, tidak. Oke, Pak, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan mengenai peristiwa yang dialami Andre yang diduga dipecat sepihak itu? Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terkait dengan perkara Andre yang sudah mengadukan ke LBH Medan atas pemberhentian sepihak atau PHK itu, LBH Medan sebagai kuasanya telah melakukan surat atau mengirimkan surat undangan bipartit pertama dan kedua. Adapun permasalahan yang dialami Andre ini ya terkait dengan adanya pemberhentian sepihak ya. Pemberhentian sepihak atau PHK ini diawali karena yang dugaan itu diberikan informasi dari Andre adalah ketika dia makan nasi sisa resto, dan ketika nasi sisa resto itu dimakan dengan beberapa kawannya karena lapar dan karena itu pun juga harus bersahur kan, itu nyatanya diberhentikan gara-gara makan nasi sisa. Oleh karena itu Andre datang ke LBH untuk minta keadilan dan kepastian hukum. Berawal dari pengaduan itu kita mengambil kronologis Andre dan ternyata banyak ketemuan kejanggalan-kejanggalan ya. Artinya begini, Andre ya melakukan memakan nasi sisa yang memang biasanya di perusahaan-perusahaan itu dilarangkan begitu. Cuman apakah itu harus langsung di PHK? Padahal secara hukum itu, kalau undang-undang tenaga kerjaan, seorang itu ketika mau diberhentikan harus terlebih dahulu itu ada diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dengan tenggang waktu ya 6 bulan peringatan pertama, selanjutnya 6 bulan kedua, peringatan kedua, dan seterusnya. Jika itu nggak ada perubahan. Filosofis peringatan itu adalah untuk memperbaiki diri lah. Namun kita sangat menyayangkan LBH Medan hari ini masih ada perusahaan yang berlaku menurut kita atau dugaan kita tidak manusiawi ya. Orang memakan nasi sisa yang karena lapar dan mau bersahur harus di PHK kan begitu. Anehnya pasca tanggal 16 Maret itu, kejadian itu tanggal 16 Maret ya, midnight ya. Tanggal 18-nya Andre dipanggil untuk membuat surat pengunduran diri. Ini kan lucu nih, sudah diberhentikan tanggal 16, disuruh pamitan ke kawan-kawan. Tanggal 18 dipanggil, disuruh buat pengunduran diri. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang berlaku, undang-undang tenaga kerjaan ataupun undang-undang kerja ya. Seorang yang sudah di PHK ya di PHK dapat haknya, pesangon, penggantian masa kerja, dan penggantian hak. Tetapi pasca diberhentikan dia disuruh buat pengunduran diri, ini kan aneh. Dugaan kita pengunduran diri ini untuk menyelamatkan kalau Andre ini dianggap mengakui kesalahan dan dia resign dan nanti dia tidak lagi mendapatkan hak-haknya. Walau memang secara hukum ketika orang mengundurkan diri itu dia ada haknya, yaitu ada hak uang pisah dan uang penggantian hak. Itu problem yang jadi masalah. Parahnya dia disuruh tanda tangan, Andre nggak mau, dan dugaan ketidakmanusiaan nampak lagi. HRD inisial LW itu marah-marah kalau tidak mau tangani kan, dan bahkan 2 sampai mengoyak surat tersebut. Ini kan sangat luar biasa ya. Apakah itu ancaman, intimidasi, apakah buru-buru itu harus dihadapkan dengan hal seperti itu. Oleh karena itu Andre merasa sangat
kecewa dan hak yang secara hukum dilanggar, dan dia hari ini meminta keadilan ke LBH Medan. Itu singkat cerita yang kita dapat dari Andre, kira-kira gitu. Kemudian Pak Direktur, ini tindak lanjut dari LBH Medan ke depannya seperti apa ini? Oke, kita sebelumnya sudah melakukan upaya hukum undangan bipartit. Undangan bipartit itu adalah mengundang pihak pengusaha atau perusahaan untuk berdiskusi dengan pekerja, ya kan begitu. Namun undangan pertama itu tidak digubris sama mereka, tidak dihadiri. Seharusnya hari Jumat lalu. Di hari Jumat lalu yang mereka tidak hadir, sorenya kita kirimkan undangan bipartit kedua atau terakhir, yang nantinya itu akan kita undang di hari Senin nanti tanggal 8. Apakah mereka datang nanti sebagai etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini? Itu bagus. Tapi kalau tidak, berarti mereka merasa mereka sudah sesuai aturan, menurut mereka mungkin begitu, atau mereka memang ingin perkara terus berjalan ya. Perlu diketahui, Andre ini diberhentikan dalam masa terikat kontrak. Andre, informasi itu adalah Andre di kontrak selama 2 tahun. Baru 3 bulan dia berjalan, sebelumnya udah setahun kerja. Berpanjang lagi, baru 3 bulan dia berjalan kontrak yang kedua ini diberhentikan. Artinya ada sisa kontrak 1 tahun 9 bulan. Yang secara hukum ketika pihak pengusaha ataupun perusahaan memberhentikan karyawan atau buruh yang masih ada kontraknya, maka itu kewajiban hukumnya adalah membayar sisa kontraknya itu dan hak-hak lainnya. Namun ujuk-ujuk bukan tentang itu, tapi tentang kemanusiaan ya, tentang hak asasi manusia. Apa ya seorang buruh yang bekerja, yang memberikan keuntungan kepada perusahaan harus dilakukan hal-hal seperti yang tidak manusiawi ini, kan begitu. Tidak manusiawi ini bahkan ke arah dugaan kita sangat jolim ya. Orang makan nasi sisa kan, bukan nasi yang memang sedang dijual. Walaupun itu ada aturan nanti, lihat aturannya apa? Apakah langsung dipecat? Nggak mungkin, nggak bisa ujuk-ujuk langsung pecat orang, kira-kira gitu. Oke Bang, ada pesan-pesan yang harus disampaikan ini pada mungkin pengusaha dan para pekerja jelang Lebaran? Baik ya, LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan asasi manusia, dan juga sebagai fokus pengawasan terhadap buruh, meminta kepada seluruh pengusaha ataupun perusahaan untuk menaati aturan dalam proses bekerja maupun proses kewajiban dan pekerjaannya. Terus ini berkaitan dengan area keagamaan, maka pengusaha sudah ada aturannya Permen Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya, dan sudah edaran Menteri Ketenagakerjaan itu mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk memberikan THR 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena itu seluruh perusahaan yang di Indonesia itu harus menaati itu, dan mengimbau juga kepada buruh-buruh yang hari ini memang belum ada diberikan hak-haknya, karena kita juga membuat posko ya, posko pengaduan THR dan posko-posko terkait adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap buruh. Salah satunya Andre kan begitu, di PHK secara sepihak tanpa aturan. Maka harus berani bersuara, berani melawan, dan LBH Medan siap untuk membantu kawan-kawan buruh. Hari ini buruh itu harus sejahtera, buruh itu harus dilindungi. Kira-kira itu dari LBH Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.